Oke, kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, dan di sesi ini merupakan materi terakhir kita untuk semester ini. Materi yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, yaitu working capital management atau manajemen modal kerja. Jadi, manajemen modal kerja ini tidak masuk ke dalam 3 fungsi manajemen keuangan. Kalau kita ingat kan ada 3 fungsinya. Fungsi pendanaan, fungsi investasi, dan fungsi dividen. Ya, nggak masuk nih. Tapi ini juga nggak kalah penting, dan ini juga harus dikelola oleh manajer keuangan. Nah, bedanya si aktivitas modal kerja dengan 3 fungsi yang lain, dengan 3 aktivitas yang lain adalah orientasi waktunya sebenarnya. Jadi kalau investasi, pendanaan, dividen itu sifatnya adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang berorientasi jangka panjang. Sedangkan kalau modal kerja ini aktivitasnya itu sebenarnya aktivitas harian. Ya, aktivitas harian, aktivitas jangka pendek yang nantinya juga akan berpengaruh secara tidak langsung kepada kinerja perusahaan jangka panjang. Tapi aktivitas utamanya itu melibatkan kepada aktivitas harian. Ya, aktivitas modal kerja itu adalah aktivitas yang sifatnya harian. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ini adalah beberapa terminologi atau istilah yang nanti akan muncul di dalam diskusi kita. Yang pertama ada gross working capital. Ya, gross working capital ini nanti merujuk kepada jumlah total nilai aset lancar. Jadi modal kerja kotor itu merujuk kepada aset lancar. Nah, kan tadi kan saya sampaikan bahwa working capital ini jangka pendek, ya, pengelolaan aset-aset jangka pendek. Nah, aset-aset jangka pendek itu apa? Ya, aset lancar, ya, aset jangka pendek. Maka tidak aneh apabila gross working capital itu merujuknya pada total current asset. Kemudian nanti ada yang disebut sebagai net working capital atau modal kerja bersih. Ya, kalau modal kerja bersih atau net working capital itu merupakan selisih antara, ya, net working capital itu selisih antara current asset dengan current liabilities. Ya, sederhana ini aja. Selisihnya berapa? Perusahaan yang sehat itu perusahaan yang net working capitalnya positif. Artinya aset lancarnya lebih banyak daripada hutang lancar. Kalau aset lancar lebih banyak dari hutang lancar, contoh paling sederhananya berarti kasnya itu cukup. Kasnya tersedia dan cukup. Ya. Kalau sampai net working capital negatif, berarti perusahaan bisa jadi kekurangan kas, kekurangan aset lancar, salah satunya kas. Gitu ya. Kemudian working capital policy, kebijakan modal kerja adalah aktivitas yang dilakukan pada saat perusahaan menentukan tingkat, ya, tingkatan dari proporsi aset lancar yang dimiliki dan bagaimana caranya membiayai aset lancar tersebut, bagaimana caranya perusahaan mendapatkan aset lancar tersebut. Jadi nanti di perusahaan itu, perusahaan juga harus memikirkan ketersediaan kas kita itu berapa persen dari total aset, ketersediaan piutang itu berapa persen dari total aset. Ya, kan perusahaan kalau kasnya banyak kan bagus, belum tentu. Kalau kasnya terlalu banyak, bisa jadi berarti penyalurannya rendah, ya kan? Kalau kita punya uang terlalu banyak di tabungan kita, di satu sisi kan berarti oh kita asetnya banyak nih. Tapi di sisi lain berarti uang ini kan idle, nggak digunakan untuk apa-apa. Dalam konteks bisnis, kalau uang ini atau kas ini tidak digunakan untuk apa-apa, berarti kan nggak akan meningkatkan produktivitas. Jadi penting bagi perusahaan untuk mengelola jumlah atau tingkatan atau level dari aset lancar. Ya, gitu. Karena kalau misalnya contoh lain piutang, piutang kan aset lancar juga. Kalau piutangnya tinggi dalam satu arti, ya bisa kita artikan bahwa oh piutangnya tinggi berarti penjualannya tinggi nih, penjualan kreditnya tinggi. Tapi negatifnya kalau piutang terlalu tinggi, berarti ada potensi piutang ini menjadi piutang tidak tertagih. Kalau piutang yang nggak tertagih,
Berarti penjualannya nggak bisa dikonvert menjadi kas kan gitu, gagal bayar. Debiturnya gagal bayar gitu, perusahaan rugi. Jadi penting bagi perusahaan untuk menentukan berapa jumlah kas, berapa jumlah piutang, berapa jumlah persediaan yang tepat dimiliki oleh perusahaan. Itu yang disebut sebagai kebijakan modal kerja atau working capital policy. Kemudian ada working capital management, manajemen modal kerja. Adalah aktivitas di mana perusahaan mengkontrol jumlah kas, persediaan, serta piutang. AR itu piutang ya, account receivable, piutang, plus ya, short term liability management, pengelolaan hutang jangka pendek. Jadi kalau working capital management itu sudah mulai memikirkan hubungan antara aset lancar yang terdiri dari kas persediaan dan piutang atau kas piutang persediaan dengan hutang-hutang jangka pendek. Kalau working capital policy baru mikir berapa level current asset ya. Tapi kalau working capital management itu udah mulai mikir ini. Kalau saya punya aset lancar sekian, hutang lancar sekian, ini efeknya apa dan lain-lain. Itu working capital management. Kita kembali lagi ke background on working capital. Jadi di terminologi udah sempat dibahas ya istilah-istilahnya. Nah, working capital itu merujuk kepada current asset. Ya, current asset sering dipanggil disebut sebagai working capital karena aset-aset yang ada di current asset itu digunakan secara rutin, kemudian replace all during the year dan akan digantikan terus-menerus. Ya, jadi aset-aset di current asset itu akan berputar sepanjang tahun ya. Beda dengan mesin. Mesin itu kan perputarannya paling 10 tahun lagi baru diganti. Bangunan digantinya bisa 50 tahun, 40 tahun lagi, ya kan? Sedangkan working capital ini aset-aset yang perputarannya penggunanya itu sangat cepat, sangat dinamis, hari per hari, minggu ke minggu. Nah, itu adalah working capital atau modal kerja. Kemudian ini tadi juga udah net working capital itu merupakan selisih antara aset lancar dengan liabilities. Kemudian aset lancar itu nanti di sini terdiri dari kas, kemudian ada marketable securities. Jadi ini surat berharga setara kas yang bisa dijual oleh perusahaan secara cepat untuk mendapatkan kas. Kemudian ini ada persediaan, ada piutang. Yang ini ya. Kemudian yang current liabilities ya ini account payable sama accruals gitu. Account payables itu hutang jangka pendek, hutang dagang biasanya. Accruals itu biasanya hutang gaji jangka pendek ya. Hutang gaji bulanan, hutang gaji karyawan dan lain-lain. Nanti yang diharapkan adalah perusahaan yang memiliki working capital yang sehat adalah perusahaan yang memiliki net working capital yang bernilai positif. Kemudian kita lanjutkan ke kebijakan modal kerja. Jadi kebijakan modal kerja itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Yang pertama kebijakan modal kerja relax, kedua moderate, dan yang ketiga restricted, ketat. Jadi kebijakan ini tuh merujuk secara sederhana itu merujuk kepada komposisi ya, misal ini aset, ya, ini total aset. Nah, aset kan ada dua ya isinya, aset lancar dan aset tetap. Nah, ini komposisinya tuh seberapa? Apakah current asetnya sekian, misal ini 30% current asset, terus 70% fixed asset, ya. Atau misal kebalikannya, 70% current asset, 30% fixed asset. Nah, ini beda-beda namanya ya. Jadi, kalau yang pertama ini bisa kita simpulkan ini kebijakan modal kerja yang ketat. Karena proporsi aset lancarnya itu sedikit atau kecil. Sedangkan yang di contoh kedua, ilustrasi kedua ini adalah kebijakan modal kerja yang longgar atau relax. Karena bisa kita lihat current asetnya itu proporsinya lebih banyak daripada fixed asset. Ilustrasi yang lain bisa seperti ini ya. Ada dua orang, A, B.
Dua orang ini sama-sama punya harta senilai 100 juta hartanya. Nah, yang A, 100 juta ini dibagi menjadi dua. 10 jutanya itu tabungan, 90 jutanya itu dalam bentuk mobil. Ya, ini current asset, ini fixed asset. Sedangkan si B, 100 juta, 90 jutanya tabungan, 10 jutanya motor atau aset tetap. Ya. Nah, si A ini secara sederhana berarti dia kebijakan modal kerjanya dia itu menerapkan yang restricted karena komposisi aset lancarnya itu sedikit. Sedangkan si B ini kebijakan modal kerjanya itu relax. Ya. Nah, ini kan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kan ada orang yang daripada uang yang idle, yang nganggur banyak, di tabungan itu uang idle-nya terlalu banyak, mending saya buat investasi, saya buat belikan aset, saya buat bikin kos-kosan, dan lain kan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu berarti dia punya kebijakan modal kerja yang restricted. Dia menjaga current aset, aset lancar dalam jumlah yang seminimal mungkin. Karena dia berpendapat, kalau current asetnya itu terlalu rileks, bisa jadi uang idle-nya itu terlalu tinggi dan tidak bisa mendorong produktivitas. Ya. Tapi kalau terlalu restricted, beresiko juga. Ya kan, misal kita punya harta 100 juta, tabungan kita 10 juta, sisanya itu dalam bentuk mobil, tanah, dan lain-lain. Tiba-tiba, misal ada yang sakit, kemudian biaya rumah sakit kita 15 juta. Padahal uang kas kita cuma 10 juta. Nah, harus bayarnya bagaimana? Nah, itu kan juga resiko dari restricted. Walaupun uangnya digunakan untuk kegiatan produktif semua, tapi aset lancarnya tinggal sedikit. Jadi kalau ada kebutuhan yang mendesak, bisa menimbulkan resiko. Gitu ya. Itu kebijakan relax, moderate, maupun restricted yang ada di kebijakan modal kerja. Nah, kemudian dampak dari kebijakan modal kerja terhadap tiga hal. Jadi kebijakan modal kerja ini bisa mempengaruhi tiga kondisi. Yang pertama kondisi likuiditas, yang kedua profitabilitas, dan yang ketiga resiko. Nah, pertama likuiditas dulu. Likuiditas kan kecukupan dana jangka pendek di dalam perusahaan kan, kemampuan perusahaan mengelola aktivitas jangka pendeknya. Nah, working capital management yang baik itu bisa memastikan bahwa aktivitas sehari-hari perusahaan itu berjalan dengan lancar. Nah, salah satu indikator aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar dalam hariannya itu adalah tingkat likuiditas yang baik. Ya, jadi working capital policy ini kalau dibuat seperti hipotesis ya, working capital itu dia akan berpengaruh positif terhadap liquidity. Semakin baik working capitalnya, semakin baik liquidity-nya. Semakin baik liquidity-nya, semakin baik operasional sehari-harinya. Operasional harian perusahaan. Operasional harian berarti aktivitas jual beli, aktivitas produksi harian, aktivitasnya dengan supplier, aktivitasnya dengan customer itu berjalan dengan baik. Ya. Working capital yang jelek itu contohnya adalah kalau saya datang ke warung, kemudian saya beli barang, habisnya 11.000, kemudian uang saya 100.000, kan harus kembalian. Terus si penjaga warungnya ngomong, maaf gak ada kembalian. Itu working capitalnya jelek. Ya. Karena saya pernah seperti itu, terus saya tanya ke penjaganya, terus gimana mbak? Saya nggak bisa beli nih. Gitu. Akhirnya saya nggak jadi beli, saya tinggal. Orang dia ngomong, iya nggak harus pas uangnya. Lah masa belanja harus pas kan kayak gitu. Itu working capital managementnya jelek, liquidity-nya jelek. Ya. Harusnya kan dia nyiapin dulu uang kembalian sebelum toko itu dibuka dan lain-lain. Kemudian dampak working capital terhadap profitabilitas. Nah, apakah model kerja pengelolaan aset-aset jangka pendek, kas piutang persediaan utang jangka pendek itu akan berpengaruh ke profitabilitas? Jawabannya adalah tidak terlalu. Jadi profitabilitas yang nanti juga ini bisa kita lihat dari
laba atau rugi di laporan keuangan itu tidak terlalu dipengaruhi oleh working capital management. Profitabilitas itu dipengaruhinya oleh aset-aset jangka panjang. Ya, seperti mesin, gedung, ya, dan model produksi lain, pabrik, dan lain-lain. Ya, ibaratnya kalau saya adalah tukang jahit, setiap minggu saya bisa menjahit 2 baju, ya. Kemudian bulan depan saya beli mesin jahit lagi. Berarti saya punya 2 mesin jahit, yang dimana dalam seminggu saya sekarang bisa menjahit 4 baju. Karena produksi saya naik, ya kan? Mesin jahit ini kan aset tetap. Meningkatkan produktivitas saya naik, penjualan saya bisa naik, profitabilitas saya naik. Gitu. Tapi kalau working capital itu tidak terlalu berpengaruh terhadap profitabilitas jangka panjang. Ya, dia memang nanti pada akhirnya akan berpengaruh, tapi working capital itu lebih berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas produksi maupun proses jual beli harian. Ya, kalau ditagih suruh bayar hutang sama supplier bisa bayar gitu. Itu working capital. Kemudian yang ketiga, dampak working capital terhadap resiko. Nah, kalau kita ngomongnya resikonya adalah resiko kebangkrutan, misal resiko kebangkrutan, maka working capital ini tidak akan secara langsung mempengaruhi kebangkrutan perusahaan. Yang mempengaruhi resiko kebangkrutan adalah investasi di aset tetap. Balik lagi aset tetap. Ya, saya udah beli gedung nilainya 10 triliun, ya, dibiayai menggunakan hutang, ternyata di tengah-tengah gedungnya tidak bisa dipakai karena terganjal aturan atau hukum dan lain-lain. Uangnya udah keluar, hutangnya udah keluar, tapi gedungnya nggak produktif, nggak bisa jalan. Bayarnya pakai apa? Gitu. Itu bisa mempengaruhi kebangkrutan. Aset tetap, tapi kalau aset lancar, working capital itu tidak akan berpengaruh terhadap resiko kebangkrutan. Yang sampai membuat perusahaan gulung tikar gitu enggak. Lebih berpengaruh aset tetap terhadap resiko kebangkrutan. Nah, resiko yang disebabkan oleh working capital ya balik lagi. Resiko retention customers ya. Kayak tadi kalau misal ada orang beli ternyata nggak ada kembalian, terus orangnya sakit hati nggak bakal balik lagi. Kayak gitu. Pokoknya resiko yang terjadi di aktivitas harian. Ya. Kemudian kebijakan pendanaan modal kerja. Kalau tadi kita membahasnya adalah kebijakan modal kerja ya, yang merujuk kepada komposisi aset lancar ya dengan total asetnya, ya kan, current aset dengan total aset. Nah, kalau yang kita diskusikan di slide yang bagian ini itu membicarakan kebijakan yang diambil perusahaan pada saat perusahaan mau membiayai atau mencari sumber dana untuk aset lancarnya. Jadi aset lancar itu kan juga harus ada sumbernya. Ya, kas itu kan harus ada sumbernya. Selain dari aktivitas jual beli perusahaan, kas itu kan juga bisa diperoleh misal dari hutang. Jadi perusahaan bisa hutang ke bank ya kan. Bank itu menyediakan kredit yang namanya KMK, kredit modal kerja. Ya, karena modal kerja berarti hutangnya pun ditujukannya untuk pembiayaan modal kerja. Nah, KMK ini biasanya jangka waktunya jangka pendek 1 tahun. Karena modal kerja kan 1 tahun. Ya. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini adalah kebijakan yang bisa diambil perusahaan pada saat perusahaan mau mencari sumber dana untuk mendanai atau membiayai aset lancarnya. Kasnya kurang nih, padahal kita butuh kas saat ini. Ya, kita harus cari kas. Nah, cari kas ini kan berarti dia mencari sumber dana. Nah, itu yang akan kita bahas ini sekarang adalah ini. Jadi kebijakan pembiayaan modal kerja itu ada 3, moderat, agresif, dan konservatif. Kalau tadi kan relax, moderat, dan restricted kan.
Kalau di financing working capital itu ada moderate, agresif, dan konservatif. Nah, moderate, agresif, dan konservatifnya itu sebenarnya gampang ya. Jadi moderate, agresif maupun konservatif itu yang membedakan satu sama lain hanyalah kesamaan, ya, kesamaan atau kecocokan umur aset dan umur sumber dananya. Ya, misal di moderate ini kan kalau kita baca match the maturity of asset with the maturity of financing. Artinya misal saya punya aset yang umurnya itu jangka pendek. Misal kas. Kas itu kan umurnya paling bulanan juga habis kan. Atau persediaan ya, persediaan ya. Persediaan buat jualan barang itu kan setahun pasti habis. Tapi perusahaan butuh menambah persediaan supaya lebih banyak barang yang dijual. Nah, persediaan jangka waktunya 1 tahun. Nah, untuk nyetok persediaan kan perusahaan butuh dana. Ya. Dananya dari mana? Dari hutang. Nah, hutang kan pilihannya banyak. Hutang bank itu banyak. Ada yang KMK, ada yang hutang investasi, ada obligasi, dan lain-lain. Ya. Nah, moderat ini terjadi pada saat hutang yang diambil itu memiliki karakteristik umur yang sama. Jadi hutangnya juga hutang jangka pendek 1 tahun. Berarti ini hutang menggunakan kredit modal kerja. Ya, nggak bisa perusahaan menerbitkan obligasi berumur 20 tahun untuk membiayai persediaan itu nggak ada. Ya, nggak seperti itu ya. Sedangkan agresif itu adalah pada saat kita menggunakan pendanaan jangka pendek untuk membiayai aset-aset yang sifatnya permanen. Ya, jadi nanti ada aset permanen. Ada working capital yang sifatnya permanen. Kemudian konservatif itu adalah menggunakan permanent capital for permanent asset and temporary asset. Jadi menggunakan pendanaan jangka panjang untuk aset-aset working capital yang permanen maupun yang sifatnya temporary, jangka pendek, seperti persediaan kas dan piutang itu. Ya. Jadi intinya agresif itu dia menggunakan pendanaan jangka pendek untuk working capital yang sifatnya permanen. Nanti akan saya jelaskan apa itu working capital permanen. Sedangkan yang konservatif, dia menggunakan pembiayaan jangka panjang. Jadi hutangnya itu umurnya 10 tahun, tapi uang ini digunakan untuk membiayai aset-aset yang sifatnya jangka pendek. Itu konservatif. Ya. Nah, kenapa yang agresif, yang kedua ini disebut agresif? Kenapa pada saat kita membiayai aset yang permanen menggunakan hutang jangka pendek itu disebut agresif? Ya. Jadi analoginya seperti ini. Saya mau beli rumah, ya. Rumah itu kan jangka waktu umurnya kan panjang. 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Ya. Dan saya mau mencari hutang untuk membiayai rumah saya. Ya. Kalau kita menggunakan kebijakan pendanaan moderat, maka saya akan mencari skema hutang yang umurnya sama dengan skema rumah saya. Walaupun nggak ada ya yang skema pembiayaan sampai 50 tahun, nggak ada. Paling lama 20 tahun atau 25 tahun. Tapi setidaknya kan sama-sama jangka panjang, nah itu moderat. Tapi itu akan menjadi agresif pada saat saya punya rumah yang saya pakai jangka panjang nih, sampai 20, 30, 50 tahun lagi, tapi saya membeli rumahnya pakai hutang yang sifatnya tahunan. Artinya sekarang saya ngutang, saya dapat pinjaman, umur hutang saya sampai 1 tahun. Tahun pertama habis, saya harus mencari hutangan lagi. Gitu terus sampai lunas. Nah, ini akan menjadi agresif, akan menjadi beresiko. Agresif ini kan nanti dekat dengan kata resiko ya. Kenapa? Karena di tahun pertama, pada saat hutangannya udah habis, dan cicilannya belum selesai, cicilan rumahnya belum selesai, dia kan harus mencari hutangan lagi. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat, kalau nggak ada yang mau minjemin, ya kan? Jadi beresiko, maka itu yang disebut sebagai agresif. Kebalikannya yang konservatif, ya ini sangat aman. Ya. Misal
Saya mau beli sepatu seharga 500.000. Ya. Kemudian pada saat saya mau beli pakai Tokopedia, ternyata ada opsi nih, ya, cicilan. Cicilan. Jangan sepatu deh, kalau sepatu lama ya. Apa ya yang agak cepet ya, bentar. Saya ganti ya, jangan sepatu. Misal di Tokped lagi ada yang jual sambal goreng burudi, sambal bawang burudi, tahu nggak? Enak loh. Harganya 100.000. Ya. Terus di Tokped juga lagi ada promo. Cicilan 0% sampai 24 bulan. Ya, jadi cicilannya jangka waktu utangnya 24 bulan. Nah, ini kan sebenarnya nggak match nih. Barang yang umurnya itu jangka pendek dan nilainya juga kecil. Sambel itu paling berapa lama sih habis sih? Kan cepet banget ya. Akan dibiayai menggunakan pembiayaan jangka panjang. Ya. Sambel 100.000, sambel yang habis dalam jangka waktu seminggu paling habis dan nilainya cuma 100.000, tapi dibiayai menggunakan pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Sambelnya udah habis, hutangnya masih ada. Nah, itu yang namanya konservatif. Ya. Jadi nggak match ya. Jadi agresif dan konservatif itu sama, nggak match antara sifat dari aset yang dibiayai dengan sifat dari hutangnya. Umurnya asetnya dan umurnya hutangnya nggak match. Itu agresif dan konservatif. Ini sangat penting ya pada saat kita mau dalam kehidupan sehari-hari ini juga sangat penting. Konsep ini salah satu konsep yang sering saya terapkan dalam membantu saya mengambil keputusan pada saat saya mau membeli barang. Ya, kemudian ini bayarnya pakai apa ya? Kan bisa saya pakai tunai, bisa cicilan, dan lain-lain. Nah, dengan konsep ini bisa sangat membantu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada hal yang harus kita bahas dulu, bahwa di dalam working capital, lebih tepatnya current asset, nanti dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang sifatnya temporary current asset gitu ya. Yang kedua adalah yang permanen current asset. Nah, temporary dan permanen ini sebenarnya sama-sama merujuk kepada nilai kas, persediaan maupun piutang yang dimiliki perusahaan. Cuma nanti berarti ada yang namanya kas yang sifatnya temporary, ada piutang yang sifatnya temporary, ada persediaan yang sifatnya temporary. Temporary itu sesaat ya, sesaat. Jadi nggak selamanya temporary. Permanen juga ada kas yang sifatnya permanen, piutang yang sifatnya permanen, persediaan yang sifatnya permanen. Nah, jadi perusahaan dalam mengelola current asetnya itu mengelompokkan masing-masing current aset ke dalam aset-aset nanti yang dijadikan permanen dan ada aset-aset current aset yang dijadikan temporary. Nah, bedanya apa? Temporary dan current asset ini bedanya terletak kepada prioritas penggunaan. Ya, prioritas penggunaan. Jadi misal gini, perusahaan punya kas senilai 10 juta total ya. Kemudian misal saya buat kayak gini. Nah, ini kas. Ini 10 juta di sini. Ya. Nah, yang bagian atas ini adalah yang temporary dan yang bagian bawah ini adalah yang permanen. Permanen current asset. Nah, misal dari 10 juta itu perusahaan menetapkan bahwa kas yang harus selalu ada yang sifatnya permanen di dalam perusahaan itu adalah 2 juta. Sedangkan sisanya yang ini 8 juta itu yang sifatnya temporer. Nah, 2 juta ini adalah kas yang
harus dimiliki perusahaan dan nilainya harus sejumlah itu. Itu yang disebut sebagai permanent current asset. Ya. Jadi ini sebagai batas saldo minimal yang harus dimiliki. Kayak kalau kita di tabungan kita, mungkin ada sebagian dari kalian yang uang itu dihabiskan sampai ATM-nya nol, misalnya kayak gitu ada. Tapi ada juga mungkin yang oke, batas saya mengkonsumsi atau menggunakan uang tabungan saya setiap bulan adalah sampai saldo minimal saya mencapai nilai 1 juta atau 500.000. Kalau udah 500.000 atau 1 juta itu nggak boleh diutak-atik lagi. Artinya saya nggak boleh belanja lagi. Karena itu adalah saldo endapan saya. Ya, saldo mengendap yang harus dimiliki. Nah, sifat dari saldo mengendap ini ya dia fix, ya tetap. Kemudian sifatnya itu untuk jangka panjang sebenarnya. Jadi walaupun dia karena aset, tapi untuk jangka panjang. Nah, yang temporary inilah yang digunakan untuk aktivitas harian. Aktivitas jual beli, ya, aktivitas membeli persediaan, membayar hutang jangka pendek, dan lain-lain itu menggunakan yang temporary. Gitu ya, itu bedanya temporary asset dan permanent asset. Ini juga bisa kita terapkan di persediaan. Misal perusahaan punya inventory, permanent inventory, ya, dan yang temporary inventory. Nah, perusahaan punya batas ukuran tertentu, ya, nilai persediaan tertentu yang harus selalu ada. Jadi ibaratnya ini perusahaan nggak mau sampai gudangnya itu kosong. Kalau gudangnya kosong kan berarti persediaan barang nggak ada. Nah, dia nggak mau. Di gudang itu harus ada minimal ya, setiap terjadi perputaran barang, jual beli, minimal tetap harus ada persediaan senilai sekian. Nah, itu adalah yang disebut sebagai permanent inventory. Ya, untuk menjaga kalau terjadi lonjakan penjualan yang tiba-tiba atau barang yang dijual perusahaan itu langka, bahan bakunya langka, harga bahan baku naik, dan lain-lain, perusahaan setidaknya sudah punya cadangan yang sifatnya permanen yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Nah, ini juga sama, sifatnya adalah untuk jangka panjang. Nah, yang temporer ini yang sifatnya lebih liquid, yang jangka pendek. Gitu ya. Kemudian ini adalah ilustrasi pendanaan working capital moderat, ya, kebijakan moderat yang diilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Moderat tadi kan kebijakan di mana perusahaan itu menyesuaikan antara pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dengan aset-aset yang dibiayai. Kalau perusahaan membiayai aset jangka pendek, maka pembiayaan yang diambil adalah pembiayaan jangka pendek juga. Kalau perusahaan membiayai menggunakan dana untuk membiayai aset-aset jangka panjang, maka pembiayaan yang diambil adalah pembiayaan yang sifatnya jangka panjang juga. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada fixed asset, ada permanent level of current asset, dan temporary current asset. Nah, yang fixed, yang dua ini adalah yang sifatnya jangka panjang. Ya. Ini adalah jangka panjang. Kalau kita lihat, makanya jumlah nilainya itu relatif lebih, garisnya lebih datar kan, ini fixed asset maupun permanent level of current asset lebih datar. Dia tidak akan fluktuatif seperti temporary current asset, karena temporary current asset kan liquid. Ibaratnya kas ini keluar masuk terus, hilang masuk gitu terus. Ya. Sedangkan yang atas yang bergelombang ini adalah yang temporary. Nah, di dalam moderate financing policy, ya, kuncinya tuh di sini nih. Ya, untuk aset-aset yang sifatnya fix, baik itu current asset yang permanen maupun fix aset itu sendiri, itu dibiayai dengan long term non spontaneous debt. Ya, intinya ini adalah hutang jangka long term debt, hutang jangka panjang. Ya. Berikutnya yang sifatnya liquid kayak gini, ini akan dibiayai menggunakan hutang jangka pendek. Jadi maturity matching. Ya. Match antara umur aset maupun umur instrumen pembiayaannya, instrumen hutangnya. Itu moderate financing policy. Ini yang sifatnya aman ya, aman. Jadi kalau perusahaan menggunakan model pembiayaan yang seperti ini itu lebih aman. Nah, kemudian ini adalah yang aggressive financing policy. Ya.
Aggressive financing policy. Jadi masih sama, ada 3 komponen. Ya. Dan yang 2 ini adalah yang sifatnya jangka panjang. Nah, kalau kita lihat ya, garis short term debt-nya itu berturun ya. Yang sebelumnya kan kalau di moderate dia cuma sampai sini kan untuk membiayai aset jangka pendek. Jadi utang jangka pendek digunakan untuk membiayai aset-aset yang temporer. Tapi di dalam relatif ini enggak. Ya. Ada sebagian aset permanen yang dibiayai menggunakan hutang jangka pendek. Ya, makanya dia turun sampai sini. Nah, ini sebagian dari aset permanennya, aset jangka pendek permanennya itu dibiayai menggunakan hutang. Sehingga menyebabkan proporsi pembiayaan hutang jangka panjangnya juga akan turun. Ya, karena dia udah diambil sebagian oleh hutang jangka pendek. Nah, ini sifatnya agresif ya. Kenapa agresif? Ya, agresif itu nanti akan berhubungan atau bersinonim dengan kata resiko. Resiko. Jadi pada saat perusahaan atau kita membiayai aset jangka panjang menggunakan pendanaan jangka pendek itu akan menimbulkan resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah pada saat kita harus mau mengajukan pinjaman lagi. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya saya mau berhutang untuk membeli rumah selama 20 tahun hutangnya, rumah ini kan jangka panjang. Ya, rumah saya ini kan jangka panjang. Saya pakai sampai anak cucu saya besok, gitu kan. Jadi 50, 60 tahun, mungkin sampai 100 tahun. Ya. Jadi ini aset jangka panjang nih. Berarti kalau kita merunut kepada kebijakan yang moderat, harusnya kita gunakan pembiayaan yang jangka panjang juga. Walaupun nggak sampai 100 tahun ya, karena KPR itu kan maksimal 20 atau 25 tahun kalau nggak salah. Ya, kita maksimalkan aja, misal kita pakai yang pembiayaan 20 tahun. Pembiayaan jangka panjang, asetnya jangka panjang, moderat. Tapi akan menjadi agresif apabila asetnya jangka panjang, tapi pembiayaannya tahunan misal, menggunakan hutang jangka pendek. Memang hutang jangka pendek ini akan lebih mudah diambil, diperoleh oleh kreditur daripada hutang jangka panjang. Jadi syaratnya lebih gampang, ya. Tapi nanti nominalnya juga akan lebih sedikit. Ya. Nah, itu yang kenapa ada orang yang menerapkan kebijakan agresif, karena untuk mendapatkan hutang jangka pendek itu lebih gampang daripada mendapatkan hutang jangka panjang. Nah, pada saat si orang ini sudah mendapatkan hutang jangka pendek untuk pembiayaan aset jangka panjang, ya, katakanlah hutang jangka pendeknya setahunan, di akhir tahun pertama atau selama tahun pertama, orang ini bisa membayar hutang rumahnya menggunakan pembiayaan yang diambil. Tapi di akhir tahun pertama, pada saat jatuh tempo hutangnya habis, maturitasnya habis, dia harus mencari hutang baru dong. Kan gitu, cari hutang baru. Nah, ada jaminan nggak dia mendapatkan hutang baru? Ya. Kan nggak ada jaminannya. Untuk reapply kredit lagi kan belum tentu dia akan di-accept gitu kan, pengajuan kreditnya. Kalau nggak diterima, bagaimana caranya dia membiayai si aset rumah ini tadi? Ya gitu ya, ilustrasinya seperti itu kira-kira. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini poinnya adalah makanya di bank pun, ya, di perbankan, kalau kita mau mengajukan kredit akan ditanya peruntukannya untuk apa. Ya, kita tidak akan bisa mengajukan pinjaman jangka panjang untuk membiayai model kerja, itu nggak bisa. Dasarnya ya ini karena terlalu agresif buat bank. Ya. Atau sebaliknya kita mengajukan pinjaman jangka pendek untuk membiayai aset-aset jangka panjang, itu juga nggak bisa. Bank itu akan mematchkan atau menyamakan karakteristik waktu dari aset maupun pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Karena itu relatif aman. Kemudian yang terakhir adalah conservative financing policy ya. Jadi ini kondisi pada saat kita menggunakan hutang jangka panjang untuk membiayai aset jangka pendek. Nah, ini disebut konservatif karena ibaratnya perusahaan itu tidak perlu memikirkan lagi nih. Ya, memikirkan lagi
pembiayaan aset jangka pendeknya gimana? Karena udah diakumulasi oleh hutang jangka panjang yang dimiliki. Kemudian biasanya kalau menggunakan skema pembiayaan kredit atau hutang, pembayaran aset jangka pendek ini setiap bulannya, setiap periodenya akan menjadi lebih murah karena dia dibagi dengan periode yang panjang dari hutang ini. Ya, misal asetnya nilainya 1 juta. 1 juta ini dibiayai menggunakan hutang yang panjangnya 1 tahun dan hutang yang panjangnya 10 tahun, maka akan lebih murah mana pembiayaan bulanannya, fixed cost-nya. Fixed cost-nya akan lebih murah yang ini. Karena ini dibagi 10 tahun, sedangkan ini dibagi 1 tahun doang. Ya, jadi fixed cost-nya akan lebih rendah. Fixed cost lebih rendah. Ya, pada saat fixed cost lebih rendah, maka beban biaya perusahaan akan lebih rendah, bisa meningkatkan laba dan lain-lain. Gitu ya. Kalau di ilustrasi di gambarnya kayak gini, ini permanent level of current asset, fixed asset, ini kan fix. Kemudian bahkan sampai sebagian dari aset temporary yang di sini itu dibiayai oleh hutang jangka panjang. Cuma sebagian aja nih yang di sini yang dibiayai menggunakan hutang jangka pendek. Ya, tapi sekali lagi kebijakan pendanaan model begini kalau perusahaan mengajukan ke bank itu nggak akan bisa. Karena bank itu udah ketat ya policy-nya, aturannya. Kalau mau membiayai working capital modal kerja yang mengajukannya utang modal kerja dan lain-lain. Model pembiayaan ini bisa dilakukan apabila perusahaan mengakses hutang dari obligasi. Obligasi kan perusahaan lebih leluasa ya. Perusahaan menerbitkan obligasi tahunan, setahun, jangka pendek. Perusahaan menerbitkan obligasi jangka panjang. Nanti terserah uangnya mau dipakai apa dan lain-lain. Jadi kebijakan ini hutangnya itu sumbernya biasanya bersumber kepada obligasi. Nah, kemudian setelah kita bahas berbagai macam konsep kebijakan dan lain-lain di working capital, coba kita lihat contoh ya. Jadi ini ada perusahaan namanya SKI. Kita akan bandingkan rasio-rasio keuangannya, terkhususnya untuk rasio keuangan yang memberikan informasi modal kerja dari SKI, dan akan kita bandingkan dengan rasio-rasio keuangan industri di mana SKI itu berada. Jadi ini salah satu metode yang digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan ya. Jadi membandingkan antara perusahaan dengan benchmarkingnya. Nah, benchmarking itu biasanya digunakan dari industri. Nah, di sini kan ada berbagai macam nih rasio-rasio keuangan. Nah, khususnya akan kita bahas itu adalah rasio keuangan yang berhubungan dengan modal kerja. Yang pertama adalah current ratio. Semakin tinggi berarti semakin liquid, berarti semakin baik, karena perusahaan berarti semakin memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Nah, kalau kita lihat di sini, SKI 1,75, industri average 2,25, artinya SKI ini kalah liquid ya, kalah liquid dibandingkan industrinya. Jadi dibandingkan dengan rata-rata industri, SKI ini relatif kinerja jangka pendeknya, kinerja likuiditasnya jelek. Jadi kemampuan dia untuk membayar hutang jangka pendek itu jelek, karena di bawah average. Kemudian yang kedua adalah turnover of cash and securities. Ini rasio modal kerja yang kedua. Ini merujuk kepada kemampuan perusahaan menggunakan kas untuk menghasilkan penjualan. Ya, kemampuan perusahaan menggunakan kas untuk menghasilkan penjualan. Ya, artinya semakin besar rasio ini, ya, semakin besar rasio turnover of cash securities, maka semakin baik juga kemampuan perusahaan dalam menggunakan kas untuk menghasilkan penjualan. Contoh ya, SKI ini kan 16,67, berarti rasionya tuh kira-kira kayak gini, penjualan dibagi kas. Kalau SKI 16,67 artinya kalau dia punya kas Rp1, dia bisa menghasilkan penjualan 16,67, ini SKI. Kalau yang industri average, ya, kalau kas industri average itu Rp1, maka dia bisa menghasilkan penjualan 22,2.
Artinya lebih efisien yang mana? Lebih efisien yang industri average dong, dengan modal yang sama, satu, tapi dia biasa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Nah, ini pun SKI juga lebih rendah dari industri average ya berarti ya. Jadi kemampuan dia mengelola kas untuk menghasilkan penjualan itu juga rendah. Kemudian rasio working capital yang ketiga adalah days sales outstanding. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan pelunasan piutang atau jumlah hari yang dibutuhkan supaya perusahaan mendapatkan pelunasan piutang. Jadi pada saat perusahaan menjual, dia kan bisa menjual secara kas, bisa menjual secara kredit. Kalau kas berarti uang penjualannya akan langsung masuk kan ke perusahaan. Tapi kalau perusahaan menjual barang secara kredit, maka ini akan menjadi piutang. Ya kan? Piutang ini dicatat di aset. Nah, piutang ini belum dalam bentuk kas. Dia akan berubah menjadi kas pada saat sudah dilunasi. Maka dia baru menjadi kas. Ya. Nah, kemampuan pengelolaan modal kerja itu salah satunya ditunjukkan juga dari kemampuan perusahaan untuk merubah piutang ini menjadi kas. Seberapa cepat kemampuan perusahaan merubah piutang menjadi kas. Nah, indikator kecepatannya itu adalah si day sales outstanding, jumlah hari yang dibutuhkan, rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan piutang menjadi kas. Merubah piutang menjadi kas. Berarti semakin cepat semakin baik dong, ya kan? Semakin cepat harinya perusahaan merubah piutang menjadi kas, maka semakin baik. Karena ya piutang kan nggak bisa diapa-apain. Kalau orang disuruh milih, kamu sama-sama saya beri aset, tapi milih kas mau apa mau piutang. Orang pasti akan milih piutang karena akan milih kas karena bisa digunakan langsung untuk kegiatan operasional. Nah, di sini SKI lebih rendah, lebih tinggi maksudnya. Lebih tinggi harinya, rata-rata harinya. Nah, ini berarti kinerjanya buruk. Nah, ini mungkin yang menyebabkan juga karena rasionya juga rendah. Karena dia terlalu lama untuk merubah kas atau mendapatkan kas. Itu. Kemudian yang terakhir adalah inventory turnover. Inventory turnover ini merupakan jumlah berapa kali perusahaan itu melakukan restocking barang, menyetok ulang barang dalam 1 tahun. Artinya, semakin tinggi terinventory turnover-nya, semakin sering perusahaan nyetok barang, gitu ya. 4,82 kali dalam setahun dan 7 kali dalam setahun. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang 7 kali. Kalau dia lebih sering menyetok barang, artinya apa sih? Artinya barangnya itu laku. Ya, artinya barangnya laku. Kalau barang itu terlalu lama mengendap di gudang, artinya kan barangnya nggak terjual-jual. Barang yang di toko itu nggak kejual-jual sampai perusahaan itu nggak perlu datang ke gudang untuk restocking. Ya, jadi inventory turnover itu yang diharapkan yang lebih tinggi. Nah, di sini SKI juga kalah dari industri average-nya. Jadi di semua rasio keuangan modal kerja, semuanya kinerja SKI itu berada di bawah kinerja industri. Nah, ini tadi ya, bagaimana kinerja modal kerja SKI dibandingkan dengan industrinya. Udah kita bahas tadi bahwa working capital policy itu terrefleksikan dari current ratio, turnover of cash and security, inventory turnover, dan days of sales outstanding. Kemudian rasio-rasio ini mengindikasikan bahwa SKI memiliki working capital yang cukup tinggi dibandingkan tingkat penjualannya yang dilihat dari turnover of cash and security, dan SKI dianggap sangat konservatif atau inefisien. Inefisien kenapa? Karena tadi ya, contohnya in turnover of cash and securities, kemampuan dia untuk merubah kas menjadi penjualan itu sangat rendah dibandingkan industri average-nya. Jadi dia nggak efisien untuk menghasilkan penjualan yang sama dengan industrinya, dia harus menggunakan kas yang lebih
banyak, itu kan nggak efisien. Ya. Kemudian dianggap konservatif juga karena perusahaan tidak memiliki pengelolaan kas yang cukup liquid. Tadi kalau kita lihat current rasionya kan rendah. Ya. Pada saat dia current rasionya rendah, berarti pengelolaan current asetnya itu sangat lambat, sangat berhati-hati. Nah, itu dianggap sebagai tindakan yang sangat konservatif. Bahkan dia merubah piutang menjadi kas pun sangat lama. Ya, sangat lama, kayak nggak butuh kas gitu kan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk merubah piutang menjadi kas itu lama. Jadinya dia dianggap konservatif. Gitu. Oke, jadi SKI ini inefisien atau konservatif? Ya, ini beda ya. Konservatif itu sifatnya strategi yang memang diambil perusahaan. Sedangkan kalau inefisien itu ya kegagalan perusahaan dalam mengelola saja. Ya, jadi kalau konservatif itu memang sengaja karena dia tahu karakteristik perusahaan kayak apa, tujuannya apa, nanti akan terefleksikan dalam laporan keuangannya dan labanya. Sedangkan kalau efisien itu dia nggak tahu mau ngapain, terus di tengah-tengah dia terjadi kesalahan pengelolaan sehingga semuanya menjadi tidak efisien. Nah, ini disebutkan bahwa konservatif atau relax policy may be appropriate if it leads to greater profitability. Jadi, kita bisa menyebut SKI ini konservatif kalau memang langkah-langkah yang diambil itu bisa menghasilkan laba yang cukup baik bagi perusahaan. Tapi SKI itu ternyata tidak seprofit itu kalau dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Coba dilihat di slide sebelumnya, ROE dan profit margin, ya, profit margin SKI itu juga lebih rendah dari industri average. Artinya dia udah modal kerjanya itu lambat, ya, pengelolaan modal kerjanya jelek, labanya juga jelek. Ya. Artinya ya emang nggak efisien aja. Dia bisa disebut konservatif kalau working capitalnya memang lambat karena asetnya sedikit, nggak liquid. Kemudian perubahan piutang menjadi kasnya itu lambat, tapi dia menghasilkan laba. Ya, labanya bagus. Nah, itu dia disebut konservatif. Tapi kalau dia working capitalnya jelek, karena aset nggak liquid, turnover tuh cash and securitiesnya rendah, kemudian inventory turnovernya terlalu lama, terlalu sedikit ya, terlalu sedikit itu, dan profitnya jelek, maka dia bukan konservatif, dia memang nggak efisien aja. Gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk materi working capital. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa hubungi saya. Terima kasih.